Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Ardina dari Fakultas Agama Islam, khususnya dari program studi kebudayaan Islam, program sejarah kebudayaan Islam. Dan hari ini saya akan membedah atau sharing ilmu tentang buku yang sudah sempat saya baca, karya dari seorang ulama sekaligus intelektual Islam kontemporer atau Islam modern. Dan beliau ini banyak sekali tercatat dalam sejarah ya atas segala bentuk karya-karyanya, kemudian gerakannya, dan itu banyak memberi inspirasi kepada intelektual-intelektual muslim, khususnya pemuda Islam selanjutnya. Nah, beliau ini adalah Ali Syariati, dan ini adalah salah satu karya beliau yang akan saya bedah hari ini yang berjudul Sosiologi Islam. Dalam sosiologi Islam ini, beliau sebenarnya sosiologi Islam ini karya beliau dari ceramah-ceramahnya beliau, dan itu disusun kembali oleh intelektual Muslim selanjutnya yang memberi nama mereka ya, memberi nama mereka sesuai dengan pemikiran dari Ali Syariati, yakni Roshan Fikri Institute. Nah, Roshan Fikri Institute inilah yang kemudian menyusun buku ini dari ceramah-ceramah beliau hingga terbentuklah menjadi sebuah buku yang akan saya bedah hari ini. Nah, dalam buku sosiologi Islam ini itu hampir 30% ya, 47 halaman dari 183 halaman itu membahas tentang sketsa kehidupannya beliau. Dari mulai beliau lahir, kemudian bagaimana proses perkembangannya, proses belajar beliau, sampai akhirnya gerakan-gerakan yang beliau lakukan, dan itu banyak menginspirasi masyarakat Iran, tempat di mana beliau tumbuh, tempat di mana beliau lahir, kemudian tumbuh dan melakukan gerakan, sekaligus masyarakat dunia. Baiklah, untuk pertama saya akan membahas tentang sketsa kehidupan beliau sendiri. Beliau secara biologis itu dilahirkan oleh orang tua yang itu banyak sekali memberi pengaruh terhadap beliau, apalagi ayahnya Muhammad Taqih yang secara turun-temurun dari kakeknya, kemudian pamannya itu adalah seorang intelektual sekaligus ulama yang cukup disegani di Iran pada masanya. Dan Ali Syariati sendiri itu banyak belajar dari ayahnya tersebut. Ayahnya yang membentuk kepribadian Ali Syariati. Sehingga dalam buku ini itu sampai mengatakan bahwa Ali Syariati itu sebenarnya adalah esensi suci dari sosok ayahnya. Ayahnya itu yang banyak berkiprah ya di Iran, baik dalam mengajar, kemudian membentuk gerakan revolusi dan sebagainya, yang pada saat itu dalam sejarah yang seperti kita ketahui pada masa zaman rezim Syah yang yang otoriter, kemudian banyak melakukan kezoliman. Nah, ayahnya kemudian bersama pemuda-pemuda di sana, intelektual di sana, itu membentuk beberapa organisasi pergerakan, dan salah satunya yang memang dikader sejak dini itu adalah Ali Syariati. Masa kecil Ali Syariati di Masyihat ya, di Iran itu berbeda dengan anak-anak biasanya. Nah, kalau biasanya anak-anak seusianya pada masa balita gitu ya, pada masa sekolah dasar itu lebih banyak bermain, lebih banyak berlibur dan sebagainya. Ali Syariati sejak kecil pada usia 7 tahunan, 8 tahunan itu sudah menghabiskan waktunya di perpustakaan. Nah, ayahnya sendiri itu memiliki sebuah perpustakaan yang memiliki koleksi buku yang fundamental, itu sebanyak kalau dalam buku ini kalau tidak salah itu ada 2000 buku. Coba bayangkan bagaimana kehidupan Ali Syariati sejak kecil. Bahkan dalam buku ini juga dijelaskan Ali Syariati ketika masa kecilnya berumur 8 tahun itu sudah menghatamkan karya-karya sastra dunia. Misalnya karangan dari Mesignon, kemudian dan karya-karya sastra lainnya. Maka tidak heran Ali Syariati itu dalam penyampaiannya itu sangat sastranis sekali gitu ya, sangat nyastra kayak gitu. Nah, sehingga karya-karyanya beliau, kemudian pidato-pidatonya beliau itu sangat sastra sekali dan sangat filosofis, dan punya makna yang sangat mendalam, dan itu dikaji oleh intelektual setelahnya. Dan hari ini kita pun akan mencoba menelaah sedikit dari pemikirannya beliau gitu. Karena kalau kita mencoba untuk mengkaji semua karya beliau, tentu saja tidak cukup dengan hanya satu buku ini saja dan satu kesempatan ini saja. Kemudian
seperti biasa beliau sekolah di Iran ya, di negara Iran sendiri, di Masyhad, sampai akhirnya ketika beliau sarjana. Dan ini perlu, pada usia belasan tahun itu beliau sudah aktif dalam gerakan revolusioner gitu ya, untuk ikut menumbangkan rezim Syah yang pada saat itu, yang seperti saya katakan di awal tadi, banyak melakukan kezoliman terhadap rakyat Iran khususnya. Nah, kemudian Ali Syariati memang memang terlahir, kemudian tumbuh, berkembang dan belajar itu dari tradisi Syiah. Tapi dalam buku ini sendiri itu dijelaskan oleh Syariati, memang gitu kan, beliau lahir, tumbuh, kemudian belajar dari tradisi Syiah gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau tidak semata-mata hanya melihat dari sisi Syiah sendiri gitu. Dalam beberapa kajiannya tentang Al-Quran, tentang masyarakat Islam, manusia dan sebagainya, beliau banyak mengambil redaksi dari masyarakat Muslim pada umumnya gitu, baik dari Sunni dan sebagainya. Nah, pertama, memang menjadi seorang pejuang gitu, menjadi seorang yang berkorban untuk melakukan perbaikan, itu pasti mengalami banyak tantangan. Begitupun dengan beliau ketika masih menjadi mahasiswa di Iran sendiri, di Masyhad, itu beliau sudah sering gitu ya, sudah sering masuk penjara, kemudian dia sempat dicekal dan sebagainya. Itu itu menjadi hal yang biasa bagi beliau. Dan pada usia 18-an sendiri itu beliau sudah melahirkan beberapa karya-karya yang cukup fenomenal gitu. Karena kecerdasannya yang luar biasa ya, dan gerakan beliau yang aktif, yang banyak memberikan kontribusi terhadap dunia internasional. Ketika menyelesaikan S1-nya, sarjananya tentang keguruan di Masyhad Iran, kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Paris. Nah, di Paris inilah beliau banyak belajar gitu, walaupun sebenarnya membentuk pemikiran beliau itu bukan berada di Paris, karena sejak dini beliau itu sudah bergelut dengan dunia pemikiran. Tetapi ketika berada di Paris itu beliau langsung bertemu dengan tokoh-tokoh yang filosofis, yang mungkin hari ini banyak menjadi idola dari generasi Muslim gitu ya. Nah, beliau bertemu langsung, berdiskusi, belajar bareng dengan Sartre, kemudian dengan Fanon, kemudian dengan banyak lagi. Beliau belajar langsung, berdiskusi langsung, mempelajari pemikiran mereka itu sampai ke orangnya langsung gitu, kepada sosoknya langsung, sehingga dalam beberapa pemikirannya beliau sendiri, misalnya tentang eksistensi manusia, kemudian tentang dialektika sejarah, itu juga banyak sedikit banyak itu terpengaruh dari pemikiran-pemikiran para tokoh filosofis asal barat gitu. Tapi itu kalau menurut saya pribadi itu tidak serta-merta membuat beliau itu membebek secara membuta gitu mengikuti pemikiran tersebut. Tetapi ini beliau misalnya menjelaskan tentang dialektika manusia, dialektika sejarah dari pemikiran-pemikiran barat, tapi tidak semata-mata beliau hanya mengikuti gitu, tapi itu melalui perenungan yang mendalam. Kemudian beliau menikah ketika sebelum berangkat ke Paris, dan akhirnya ketika beliau akan pulang ke Iran itu beliau sempat dicekal di perbatasan karena aktivitas politik yang beliau lakukan. Jadi pada saat beliau di Paris, walaupun di negeri orang gitu, beliau tetap aktif dalam membela dunia Islam. Khususnya beliau bersama beberapa teman-temannya itu membuat organisasi internasional untuk membela Al-Jazair dalam masa penjajahan Prancis, seperti itu. Nah, kemudian karena aktivitas politiknya inilah Ali Syariati ditahan di perbatasan, dan pada saat beliau sendiri pulang ke Iran dan telah membawa gelar doktor gitu, dan diakui secara internasional kapasitas keilmuannya, ketika beliau pulang ke Iran, beliau banyak diasingkan gitu lah dari
baik dunia pendidikan dan sebagainya. Bahkan beliau tidak diterima di universitas. Beliau hanya mendapat tempat untuk mengajar di SMA dan sebagainya. Nah, baru beberapa tahun kemudian beliau diangkat di Masyihat untuk mengajar. Namun itu pun tidak lama, karena beliau itu orang yang sangat kreatif ya, dalam pengertian beliau tidak menerima sesuatu yang apa adanya, dan itu menurut beliau kita butuh revolusi, termasuk dalam metode mengajar. Beliau menciptakan kurikulum sendiri, dan bagi sebagian bagi sebagian pendidik di sana gitu, dosen-dosen yang di sana itu tidak sesuai gitu. Dan akhirnya Ali Syarti sendiri itu dikeluarkan dari Masyihat. Nah, walaupun beliau tidak lagi sebagai dosen di Masyihat, akhirnya beliau bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, bersama sahabat-sahabat beliau, salah satunya itu Khomeini dan Murtado Mutahari, itu mendirikan Husaini Irsyad, dan di sanalah mereka kemudian mengkader generasi-generasi Iran untuk bangkit gitu, untuk sadar bahwa saat ini kita itu sedang dijajah gitu oleh pemerintah kita sendiri gitu, khususnya oleh rezim Syah itu. Nah, dari Husaini Irsyad inilah, walaupun pada akhirnya Ali Syariati terpecah gitu ya dengan sahabatnya Murtado Mutahari dalam pemikiran, tapi Husaini Irsyad sendiri ditutup beberapa tahun kemudian. Tapi gerakan ini, pidato-pidatonya beliau di pemuda-pemuda Iran itu banyak memberi kesadaran baru. Dan coba bayangkan, gerakan pemuda inilah yang pada akhirnya itu yang melakukan revolusi di Iran. Walaupun pada saat revolusi itu terjadi, Ali Syarti itu sudah meninggal gitu. Kemudian karena aktivitas politik ini tadi, Ali Syariati akhirnya kembali ditahan beberapa bulan, selama 3 bulan itu kalau tidak salah di buku ini itu dijelaskan beliau itu ditahan tanpa pengadilan, ditahan begitu saja, dipindah-pindahkan dan sebagainya. Kemudian baru pada saat menjelang wafatnya beliau dibebaskan, tapi itu diasingkan di Inggris atau dibawa ke Inggris. Nah, pada saat di Inggris inilah ternyata beliau menemui kesyahidannya. Beliau meninggal, dan sampai saat ini sendiri misteri meninggalnya beliau, wafatnya beliau itu tidak diketahui. Namun beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa beliau memang dibunuh, khususnya oleh rezim Syah yang merasa kekuasaannya itu terganggu karena gerakan dari Ali Syariati ini. Dan pada saat itu walaupun ada beberapa tokoh-tokoh lain ya yang berpengaruh, misalnya Khomeini, Murtado Mutahari dan sebagainya, tapi Ali Syariati ini yang paling keras gitu, yang paling berkiprah atau paling berpengaruh dalam gerakan revolusi Iran. Nah, mungkin itu sekelumit tentang sketsa kehidupan beliau, dan ada salah satu kutipan surat beliau sebelum beliau meninggal yang beliau berikan kepada ayahnya. Jadi saya akan membacakan. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang cintanya luar biasa kepadaku, menimbulkan rasa malu dan kepedihan dalam hatiku, dan hampir menyebabkan jiwaku meledak karena ketidakpantasanku untuk memilikinya. Aku telah memasuki jalan tersebut, sehingga aku tidak dapat membiarkan diriku menghabiskan saat yang penting dari kehidupanku demi kesenangan pribadi. Bantuan Allah kepadaku menutupi kelemahan-kelemahanku. Dan adakah kebahagiaan yang lebih besar dari ini? Bahwa kehidupanku yang seharusnya berlalu seadanya ditakdirkan untuk melewati cara ini. Teman-teman mungkin bisa membayangkan ya bagaimana beliau menghadapi hari-hari terakhir beliau. Karena dalam surat terakhir ini kita dapat melihat beliau sudah tahu gitu. Ketika beliau memilih jalan untuk menjadi seorang pejuang, dan beliau tahu resiko yang harus beliau hadapi. Beliau harus terpisah dengan keluarganya, harus ditahan, harus dicekal, harus diasingkan, dan sebagainya. Dan itu sudah menjadi pilihan hidup bagi Ali Syariati. Bahkan sejak kecil gitu ya, beliau sudah mengidolakan satu tokoh, yakni Ain al-Khudhat, yang dimana dia itu adalah seorang sufi yang mati dibunuh atas pemikiran-pemikirannya. Nah itu, dan beliau paham betul dengan resiko tersebut, dan beliau telah mengambil itu gitu. Kemudian dalam salah satu karyanya itu juga beliau mengatakan
Wujud kesepian, keterasingan, kekalahan, keputusasaan, dan kepedihan sudah pasti terlihat di gurun itu yang berselimutkan darah. Ia mengangkat kepalanya di atas basuhan merah syahidan, berdiri diam dan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi ya, memang Ali Syariati ini adalah orang yang sangat sastranis, gitu, sastrawan sekali. Kata-kata yang beliau ungkapkan, yang beliau tulis itu sangat dalam sekali dan sangat filosofis. Dan ini saya juga akan membacakan salah satu kutipan dari buku karyanya beliau yang berjudul Kafir. Aku tidak dapat terus berdiam diri dan tidak mampu mengatakan apapun. Aku akan tetap diam. Tetapi aku merasa seperti seseorang yang menahan kepedihan-pedihan saat kematian. Ia mengetahui bahwa kedamaian dan keselamatan menunggunya. Yang letih dan kesulitan-kesulitan hidup. Yang untuknya tidak ada selain menunggu berlangsung seumur hidup. Tidakkah kamu lihat betapa manis dan damainya kematian seorang syahid? Bagi mereka yang benar-benar terbiasa dengan rutinitas harian mereka, kematian merupakan tragedi mengagumkan. Penghentian yang menghebohkan dari segala hal, menjadi hilang dalam kenihilan. Namun orang yang berhijrah dari dirinya diawali dengan kematian. Betapa agung orang-orang yang telah memperhatikan perintah yang menakjubkan ini dan bertindak karenanya. Matilah sebelum engkau mati. Ini adalah tulisan beliau dalam Kafir, dan ini sangat dalam sekali. Dalam banyak karya, beliau banyak sekali mengkritisi khususnya ya masyarakat Islam, intelektual Islam yang beliau katakan itu adalah kosong gitu ya, yang hidup dalam kenihilan, yang mereka itu terbenam dalam rutinitas, dan itu banyak sekali dikritisi oleh beliau. Dan memang pada saat itu karena masa revolusi ya, dan kita tidak bisa diam gitu loh, itu menurut beliau. Kemudian saya akan masuk di bab pertama. Bab pertama yang beliau bahas yakni sebentar, ini bab pertama dalam buku ini adalah pendekatan untuk memahami Islam. Banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, atau pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami Islam. Dan beliau sesuai dengan kajian keilmuannya yaitu humaniora, mencoba memahami Islam itu dari sisi sosiologi, dari sosial gitu lah, baik itu dari sejarah, kemudian tentang manusia itu sendiri dan alam pada umumnya. Dan pertama, ketika masuk pada kajian ini, beliau mengkritisi tentang tentang beberapa aliran pemikiran yang mencoba menjawab pertanyaan fundamental sepanjang sejarah, yakni faktor apa sebenarnya yang membuat perubahan sejarah. Seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang sangat fundamental sekali, dan itu dibahas oleh beliau. Namun sebelumnya di sini beliau kembali mengkritisi para intelektual Islam khususnya, di mana para intelektual itu menurutnya pada saat itu ya cenderung sudahlah kita berhenti untuk terus berbicara gitu. Kita lakukan saja, kita bergerak gitu. Nah, tapi menurut Ali Syariati, kita mau melakukan apa gitu kalau kita tidak cukup untuk berbicara. Nah, berbicara di sini itu dalam tanda petik gitu ya. Berbicara menurut Ali Syariati itu adalah mengkaji secara mendalam, baik itu secara sosiologi, psikologi dari masyarakat. Jadi menurut Ali Syariati, bagaimana mungkin para intelektual atau para pejuang itu akan merubah suatu masyarakat tanpa terlebih dahulu itu harus mengkaji benar apa sebenarnya permasalahan di dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi di sini itu beliau menganalogikan kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu apa harus kita lakukan, itu sama saja kita melakukan hal yang sia-sia gitu. Kita terus saja berbuat, tapi apa yang bisa kita hasilkan? Tidak ada. Karena kenapa? Kita tidak mengkaji lebih dalam. Kita tidak menyusun strategi yang tepat. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kondisi masyarakat saat ini? Dan itu harus dipahami betul oleh seorang pejuang. Dan itu dikritisi oleh Syariati di sini. Nah, baru masuk di pendekatan bagaimana memahami Islam. Beliau mencoba meruntut gitu ya, meruntut beberapa pemikiran-pemikiran sebelumnya. Setidaknya beliau membagi 4 aliran pemikiran atau 4 mazhab yang dikatakan dalam ini
empat mazhab yang memandang bagaimana gerak sejarah itu. Apa atau faktor fundamental apa yang menyebabkan suatu masyarakat itu berubah dari primitif, masyarakat yang tidak beradab, kemudian menjadi masyarakat yang beradab. Faktor pertama, ini dari filsafat Barat ya, filsafat Barat mengatakan perubahan sejarah itu sebenarnya kebetulan saja, gitu. Hanya kebetulan saja, tidak ada faktor fundamental gitu. Misalnya Indonesia gitu, kalau kita contohkan, delala Indonesia diserang misalnya bukan pada saat itu sejarah tentang Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merdeka gitu? Ya kebetulan saja karena pada saat itu Jepang kalah dengan Amerika gitu, dengan sekutu. Loh, kenapa Jepang kalah gitu? Ya Jepang kalah karena kebetulan saja Jepang lagi tidak punya kekuatan gitu. Kebetulan saja Jepang itu sudah kehilangan massa gitu dari negara-negara jajahannya gitu. Dan negara-negara jajahannya itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk merdeka. Lah, terus misalnya kenapa Iran pada saat itu dijajah gitu? Ya kebetulan saja gitu. Nah, jadi menurut mazhab pertama ini semuanya itu serba kebetulan. Tidak ada faktor fundamental yang menyebabkan masyarakat itu maju. Nah, itu mazhab pertama dan itu menurut Ali Syariati tidak dibenarkan gitu, tidak bisa dibenarkan. Karena bagaimanapun sebuah perubahan sejarah itu tidak kebetulan. Ada faktor fundamental yang menyebabkan sejarah itu maju. Sejarah itu berubah gitu. Nah, kemudian yang kedua, aliran yang kedua atau mazhab kedua, yakni pertama itu kaum materialis dan orang-orang yang percaya pada determinisme sejarah. Nah, mereka percaya bahwa sejarah dan masyarakat sejak awal hingga kini adalah ibarat sebatang pohon yang tidak memiliki kehendak. Menurut kepercayaan ini, para individu itu tidak bisa memiliki pengaruh atas nasib masyarakat mereka. Sementara itu, masyarakat adalah sebuah fenomena alam yang berkembang sesuai dengan faktor-faktor dan hukum-hukum alam. Jadi menurut aliran kedua ini, masyarakat baik dia secara individu maupun secara masyarakat pada umumnya gitu, mereka tidak berperan dalam sejarah. Yang berperan dalam perubahan sejarah itu adalah hukum-hukum alam yang membentuk masyarakat. Jadi seperti itu. Ini menurut mazhab yang kedua, kaum materialis. Misalnya, untuk lebih mudah memahami ya, kenapa masyarakat itu berubah? Karena hukum-hukum pada saat itu yang menyebabkan mereka maju. Misalnya, apa ya? Kondisi alam atau kondisi geografis yang mendukung masyarakat sehingga masyarakat itu maju. Masyarakat yang hidup di daerah yang subur, otomatis mereka akan maju. Karena kenapa? Hukum-hukum alam di sana itu mengatakan mereka bisa maju. Gitu. Jadi di sini hanya melihat pada hukum-hukum alam yang membentuk masyarakat. Gitu. Masyarakat itu dibentuk oleh hukum alam, sedangkan masyarakat itu hanyalah fenomena alam gitu yang dibentuk oleh alam. Gitu. Jadi itu adalah mazhab yang kedua. Kemudian mazhab yang ketiga itu adalah para penggemar elit, gitu. Para pemuja tokoh. Bagi mereka yang menyebabkan perubahan sejarah itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, kelompok ini di dunia ada beberapa, tapi banyak sebenarnya ya. Misalnya kelompok fasis, kemudian Nazi dan para ilmuwan besar lainnya. Nah, kelompok ini meyakini perubahan sejarah itu ada di tangan para tokoh-tokoh ini. Dan Islam sendiri itu maju karena adanya Nabi Muhammad gitu, karena adanya Rasulullah yang berpengaruh sehingga kemudian Rasulullah berpengaruh, kemudian mereka bergabung dengan kelompok elit, akhirnya melakukan perubahan dalam sejarah dan menyebabkan umat Islam itu maju, khususnya masyarakat Arab yang pada saat itu sangat primitif di Mekah. Kemudian kelompok keempat memainkan peran dalam menentukan nasib mereka. Jadi masyarakat, massa itu yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam perubahan sejarah. Dan ini dan keempat ini masuk dalam pemikirannya Ali Syariati. Nah, namun bagi Ali Syariati yang faktor fundamental dalam perubahan sejarah itu tak lain adalah
masyarakat itu sendiri atau manusia itu sendiri. Yang dalam bahasanya itu adalah al-nas. Al-nas itu adalah manusia, tidak tersekat apakah manusia itu kaya atau miskin, apakah manusia itu baik atau buruk, atau apakah manusia itu besar atau kecil, tapi manusia, manusia yang melakukan perubahan, dan faktor fundamentalnya adalah manusia. Sehingga dalam kajiannya, Ali Syariati mengambil kesimpulan dalam melakukan sebuah perubahan, manusia itu sendiri yang harus dibenarkan terlebih dahulu, termasuk dalam Islam. Dalam buku yang lain, Tugas Cendekiawan Muslim, itu beliau mengatakan, permasalahan manusia adalah permasalahan yang paling fundamental. Dan ketika permasalahan manusia itu tidak diselesaikan, maka perbaikan itu tidak akan pernah terjadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan langsung saja masuk di ceramah selanjutnya, ini hampir sama ya, tentang filsafat sejarah manusia, sejarah dan manusia. Beliau sangat mendalam sekali gitu ya dalam memahami Al-Quran, khususnya tentang sejarah dan manusia. Dalam makalah yang sudah saya buat gitu beberapa waktu yang lalu, ada dua pokok pikiran Ali Syariati. Yang pertama itu adalah sejarah abadi, dan yang kedua itu adalah titik awal sejarah atau historical starting point dan eternal history and eternal history. Jadi pertama itu kita akan bahas tentang titik awal sejarah. Di mana sebenarnya titik awal sejarah itu terjadi? Sejarah itu dimulai dari mana? Seperti yang kita ketahui, sejarah itu dimulai dari manusia. Nah, jadi sejarah itu dibentuk, sejarah itu ada ketika manusia itu ada. Nah, siapakah manusia? Di sini Ali Syariati untuk memahami manusia melakukan pendekatan dari Islam, kajian keislaman dan Al-Quran. Dalam penciptaan manusia, seperti yang kita ketahui dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang bagaimana manusia itu digambarkan atau bagaimana manusia itu diciptakan. Dan itu masuk dalam sejarah abadi ya, antara eternal sejarah dan historical starting point itu sendiri itu berkaitan. Karena kenapa? Pertama, yang akan kita kaji itu adalah dari sisi Adamnya, dari penciptaan manusia pertama, kemudian baru kita masuk pada generasi selanjutnya, yaitu Qabil dan Habil. Dan Qabil dan Habil inilah yang banyak dibahas oleh beliau, yang saya sebut sebagai eternal history atau sejarah abadi. Peperangan abadi yang terjadi dalam kehidupan manusia itu dimulai dari sejarahnya Qabil dan Habil. Kemudian filsafat tentang manusia itu dimulai dari penciptaan Adam. Seperti kita ketahui, bahan dasar manusia dalam buku ini dijelaskan adalah tanah. Manusia itu dibentuk dari tanah. Tanah tembikar gitu, atau tanah lumpur. Manusia itu dibentuk jasmaninya atau bentuk tubuhnya itu dari tanah. Dan tanah itu adalah simbol dari kerendahan. Jadi manusia itu memiliki sisi kerendahan gitu, kenistaan. Karena kenapa? Lumpur itu adalah nista, kotor gitu. Nah, kemudian ketika jasmani manusia telah terbentuk atau eksistensi manusia sudah ada, baru kemudian Allah itu memasukkan roh suci sebagian dari dirinya untuk dimasukkan ke dalam bentuk jasmani yang kotor ini tadi. Nah, kemudian di sini Ali Syariati mengambil kesimpulan, sebenarnya manusia itu kontradiktif gitu. Manusia itu terbentuk dari tanah yang kotor, dari lumpur yang hina, nista, tetapi kemudian dimasukkan esensi suci dari ketuhanan, sehingga manusia itu sangat kontradiktif. Dan inilah yang membedakan Ali Syariati dengan pemikir-pemikir lainnya. Apa ciri khas dari pemikiran Ali Syariati? Bagi Ali Syariati, manusia itu sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Jika manusia yang lain itu esensinya dulu yang ada, ketika esensinya sudah ada, baru eksistensinya. Tetapi manusia itu eksistensi terlebih dahulu, baru esensinya. Nah, akibatnya dalam pemikiran ini, dalam kajian ini, ketika manusia dia sudah eksistensinya sudah ada,
bentuk jadinya sudah ada, baru kemudian dia akan terus bergerak, dia akan terus berdialektika dalam kehidupannya, bagaimana dia mencapai titik kesempurnaan. Nah, masa dialektis inilah yang menyebabkan manusia itu khas. Jadi manusia itu memiliki dua potensi. Dia bisa kembali menjadi dirinya yang kotor tadi, yang nistah tadi, atau dia akan mencapai esensi sucinya gitu. Nah, tetapi antara esensi suci dan esensi yang hina ini tadi akan terus berdialektika. Dan karena dialektika inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi sempurna. Nah, itu filsafat manusia menurut Al-Syariati. Nah, kemudian tentang filsafat sejarah sendiri, titik awal sejarah itu dari mana? Atau historical starting point sejarah, menurut Al-Syariati itu adalah sejak ketika Qabil itu membunuh Habil, dan yang diwakili oleh Habil dan Qabil itu adalah melambangkan kehidupan manusia. Seperti yang kita ketahui, Habil, saudara dari Habil ini adalah seorang petani. Itu terlihat dari redaksi yang lain dalam Al-Quran ketika Nabi Adam meminta mereka untuk berkurban gitu. Nah, Qabil itu adalah seorang petani yang dimana dia memberikan kurbannya itu adalah sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya, sedangkan Habil itu adalah seorang pengembala. Dia menyerahkan domba, dalam beberapa redaksi mengatakan memberikan domba terbaik sebagai kurban. Nah, ini mewakili dua karakteristik masyarakat, di mana Habil itu melambangkan masyarakat yang sudah bercocok tanam, yang sudah bertani, di mana ketika masyarakat sudah bertani, otomatis itu ada kepemilikan pribadi. Sedangkan Habil itu masa berburu, masa di mana masyarakat itu masih primitif, dan itu persaudaraannya masih agung sekali. Tapi ternyata dalam perkembangannya, Qabil itu tampil sebagai pemenang, dan Habil itu mati. Artinya apa? Masyarakat primitif itu sudah tidak ada. Yang ada adalah masyarakat yang diwakili oleh Qabil, itu masyarakat yang sudah maju, di mana mereka memiliki sistem perekonomian, kepemilikan, dan sebagainya. Nah, ini adalah titik awal sejarah, di mana apa yang terjadi hari ini, dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Nah, ini yang menurut Al-Syariati. Sebenarnya masih banyak sekali ya kajian-kajian dalam buku ini. Karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup sekian. Teman-teman bisa membaca sendiri buku ini, dan menjadi wajib menurut saya itu bagi seorang sarjana Islam gitu, atau para intelektual Islam. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.